Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan belajar membuat tes di Kotlin. Untuk membuat tes ya, jadi kalau misalnya teman-teman pengen membuat tes di JUnit itu cukup sederhana. Kita cukup membuat kelas, lalu menambahkan function-function tesnya. Nah, function akan dianggap sebagai tes jika ditambahkan annotation add test. Nah, kode tes itu disimpan di bagian test folder di Gradle, jadi bukan di main foldernya. Kalau di main foldernya itu adalah program aplikasi kita. Tapi kalau untuk unit test, harus disimpan di folder testnya. Nah, biasanya saat membuat kelas untuk tes, rata-rata orang biasa membuat nama kelasnya sama dengan nama kelas yang akan dites, tapi diakhiri dengan kata tes. Misalnya, kalau misalnya teman-teman punya kelas namanya kalkulator gitu ya, lalu teman-teman pengen bikin unit testnya, maka biasanya nama unit testnya, kelasnya, namanya adalah kalkulator tes. Jadi diakhiri dengan kata tes. Jadi depannya ini nama kelasnya akan ditesnya, contohnya kalkulator, di belakangnya adalah nama si tesnya. Contohnya seperti ini, kita punya kelas kalkulator, simple, isinya cuma sebuah function add ya, parameter pertama, parameter kedua, hasilnya parameter pertama tambah parameter kedua. Nah, sekarang kita coba, jadi di sini kita akan bikin sebuah file, Kotlin file, namanya adalah kalkulator, kita pilih yang kelas. Selanjutnya di sini kita bikin function di mana parameternya ada dua, namanya adalah apa tadi? Sum, add, ini first, tipenya integer, second, tipenya integer juga, balikannya integer ya. Di sini tinggal return first tambah second. Selesai. Simple aja kita bikin kelasnya. Nah, nextnya misalnya kita pengen bikin unit test untuk function add ini, di mana kelasnya adalah kalkulator. Nah, biasanya yang tadi saya bilang, kita biasanya bikin kelas namanya kalkulator test sebagai unit testnya. Jadi kita akan bikin kalkulator test. Nah, bikinnya bukan di main lagi, tapi di test. Biasanya nama package-nya juga sama. Jadi nama package-nya disamain. Makanya di sini app ya, di sini app test, di sini kalkulator, kita akan bikin di sini kalkulator test. Jadi Kotlin class kalkulator test. Sebenarnya nggak wajib seperti itu, cuma ini kebiasaan aja ya, kebiasaan biar gampang lah. Kalau misalnya kita pengen lihat unit testnya ya kalkulator berarti kalkulator test gitu ya. Jangan sampai kalkulator di sini ngetes aja gitu ya, itu kan agak ribet ya. Jadi kita agak bingung ini tes untuk file mana gitu. Nah, selanjutnya kita bikin function. Jadi unit test itu dibikin dalam sebuah function, lalu kita tambahkan annotation add test. Lalu di sini teman-teman silakan ngelakuin pengetesannya. Jadi di sini kita contohnya bikin variabel dulu, kalkulator sama dengan kalkulator. Lalu di sini kita akan bikin test, nama unit testnya sebenarnya bebas terserah. Contohnya di sini saya tambahkan tes add sukses. Jadi kita akan melakukan tes function add dengan skenario sukses. Ini nggak harus seperti ini ya, teman-teman bebas terserah. Nah, jangan lupa tambahkan add test untuk memberitahu kalau ini adalah unit test. Jadi seperti ini. Di sini tinggal kita coba kalkulator titik add 10 10 result. Nah, seperti ini. Nah, untuk menjalankannya, teman-teman bisa klik di sini kalau pengen menjalankan seluruh kelasnya. Kalau contohnya di sini ada dua unit testnya ya, ada dua tes sukses 2, contohnya seperti ini. Ini kan ada dua. Kalau diklik yang ini semuanya dites. Kalau klik yang ini, satu doang yang dites. Contohnya saya pengen semuanya. Jadi saya klik di sini, run kalkulator test. Nah, sukses semua dua-duanya ya. Kalau saya pengen satu doang, saya klik di sini, run kalkulator test, lalu functionnya test add success. Nah, ini cuma satu. Jadi bisa seperti itu. Nah, kalau di Gradle, teman-teman ya tinggal running Gradle test. Selesai. Nah, selanjutnya adalah
Gimana kalau misalnya teman-teman lupa menambahkan add test-nya? Nah, kalau teman-teman lupa menambahkan add test-nya, maka dia tidak bisa di-running sebagai unit test. Lihat, nggak ada tombolnya juga, ya. Jadi pastikan teman-teman jangan lupa menambahkan annotation add test yang bawaan dari si JUnit 5 Jupyter. Oke, sekian membuat unit test. Jadi simple sekali, teman-teman cukup bikin sebuah kelas, lalu tambahkan function, lalu di function-function untuk melakukan pengetesannya, teman-teman silakan tambahkan annotation test. Nextnya, saat kita bikin unit test, kan sebelumnya kita cuma memanggil si functionnya ya. Biasanya saat kita bikin unit test, kita harus memastikan bahwa aplikasi kita itu benar. Nah, caranya dengan menggunakan assertion. Di materi selanjutnya kita akan bahas tentang penggunaan assertions.